Nah, Turun, touch and go. tuh. Okey. Tuh, Saya bawa masih slow. nempel di dia cuy. Ini. Alright. Duh, Okey, alhamdulillah. Lepas. ini tak Tanpa pun tempel. kita keluar untuk touch card pun tak ada. Smooth kan? Kita banyak pilihan lorong-lorong yang kita boleh guna. Halo, welcome back to Zona Cop Store. Seperti biasa, korang jangan lupa aktifkan notifikasinya, komen, subscribe. Kalau korang ada request untuk kita reaction yang kita tidak ketahui, budaya, kehidupan, teknologi, macam apapun lah yang ada di Malaysia, komen biar kita reaction. Kita tunggu request korang. Randy nak tahu sistem ANPR ini kemarin cuy, dari konten motor masuk ke highway. Sekarang Randy mau tanya ke korang semua. Bantu Randy jawab. Gak usah lama-lama. Let's go. Mari kita cek. Let's go. Aku nak try ANR. Bentar ya. Lorong ini dia. Tes ANPR lorong TNG, no scan, no touch, terus jalan. Automatic number plate recognition. Oke, kita cek dulu. Agak turun. Okey, jadi walaupun masuk lorong, mana-mana lorong pun boleh guna. Tadi dekat Langsung lewat ya? try pun ada pas laju je, tapi masih ada palang. Aku nak try ANR. ANPR. Lorong ini dia. Agak turun. Masuk lorong, mana-mana lorong pun boleh guna. Tadi ada Bentar. Dia tadi masuk tol. Seret. Tak ada jeda cuy. Oke. Ini kita cek selanjutnya ya. Bentar. Masih kurang nangkep Randy ini cuy. Oke. Semua lorong tol dah boleh guna sistem ANPR ke? Ataupun kena cari lorong khas macam Smart Tag dulu? Jawapan dia, ya betul. Kalau guna Just Go, hampa boleh masuk mana-mana lorong tol yang support sistem ANPR. Tak perlu pun lorong khas untuk nak masuk. Dan tak perlu nak slow sangat nak cari sensor. Sistem ni guna kamera untuk scan nombor plate kereta hampa ni secara automatik. Maksudnya pengalaman lalu tu jadi lebih mudah. Macam biasa dah lalu, tapi lagi smooth. Ramai juga yang bertanya, kenapa nak daftar ni sampai kena bagi IC, geran kereta, siap takat gamak lagi. Sebenarnya semua ni nak pastikan sistem kenal kereta hampa ni dengan tepat. Kalau jadi apa-apa, contoh dia cas salah ke ataupun isu-isu teknikal, sistem ni boleh trace balik dan juga bantu selesaikan masalah ni dengan lebih cepat. Tambahan pula, sekarang ni Just Go ni masih dalam fasa ujian rintis. Jadi, mereka memang nak kumpul data dan maklum balas untuk improvekan sistem. Pendek kata, bersusah-susah dulu, bersenang kemudian. Lepas hampa dah daftar, hampa boleh guna mana-mana lorong, tak payah fikir dah nak pilih yang mana. Okey, satu lagi kebimbangan ramai. Macam mana kalau kata nombor plate sama ataupun sistem salah baca? Untuk kita nak elokkan benda ni, masa daftar tu dah ada proses pengesahan lengkap. IC, geran dan juga gambar kereta. Jadi, sistem bukan sekadar baca nombor plate saja, tapi dia padankan dengan data kenderaan yang dah disahkan. Kalaulah masih berlaku apa-apa isu, pengguna boleh terus report kepada khidmat pelanggan untuk semakan lanjut. Maksudnya, cas ni bukan sewenang-wenang je boleh kena. Ada sistem perlindungan. Teknologi ANPR ni sebenarnya langkah ke arah tol masa depan. Lebih cepat dan lebih mudah. Bentar cuy. Sistem ANPR ini Randy tak tahu ya. Sebelumnya Randy tak pernah tahu cuy. Randy tahu kalau di tempat Randy itu ada sistem namanya ETLE. Itu pun di kota besar. Di tempat Randy sih maybe belum ada ya. Ada pun Randy tak tahu di mana. Bentar, ini yang Randy speakless ini gini cuy. Oke, kalau misal masuk, kan biasanya kalau Randy, setahu Randy terakhir itu
masih guna kart cuy. Masuk tet gitu loh, nempel tet gitu loh. Tahu ya. Nah, itu Randy taunya itu cuy. Kalau yang langsung masuk ini Randy belum pernah tahu sih cuy. Bentar, kita cek video selanjutnya ya. Hai, hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara nak menggunakan sistem tol ANPR Just Go ini. Pengguna tol di utara daripada Sungai Dua sampai ke tol Hutan Kampung, korang dah boleh menggunakan sistem tol ANPR Just Go ini. Korang dah nampak tak cat yang berwarna merah di atas bumbung di lorong-lorong tol? Kat situ bermakna sistem ANPR telah dilaksanakan atau diaplikasikan di dalam tol tersebut. Sudah diaplikasikan. Jadi, korang bebas menggunakan mana-mana lorong yang ada untuk menggunakan sistem tol ANPR ini. Jom saya tunjuk macam mana sistem ini berfungsi. Okey, saya menggunakan lorong touch and go. Okey, saya bawa masih slow. nempel di dia cuy. Ini. Alright. Loh, Okey, alhamdulillah. Lepas Ini tak tanpa pun tempel. kita keluar untuk touch card pun tak ada. Smooth kan? Kita banyak pilihan lorong-lorong yang kita boleh gunakan. Kalau tiada kenderaan, kita masuk yang lorong yang tiada kenderaan dan terus je jalan. Tak perlu lagi nak touch. Okey, selepas ini kita tengok pula di exit tol. Bentar. Lepas Ayo, lagi ataupun masak. tidak Masak. kita nak exit tol, Kak nyentuh sama sekali kita sih. menggunakan lorong tol RFID pula. Tadi kita gunakan touch and go kan? Kali ni kita gunakan lorong RFID. Jadi atau tak? Jom kita tengok. Bentar. Kita pandu perlahan. Okey, lepas juga di exit tol. Kita menggunakan tol yang berbeza. Dengan sistem tol ANPR Just Go ini, jangan korang pula pecut laju dekat lorong tol pula kan? Kan membahayakan keselamatan orang lain. Untung orang utara kan dapat merasa sistem terbaru ni. Jadi korang tunggu apa lagi? Korang download lah apps Just Go di aplikasi Google Store dan App Store di dalam telefon bimbit masing-masing. Cepat, mudah dan Kita masuk akal cuy ini cuy. Bentar. Depannya tadi masih pakai ini cuy. Masih pakai kartu cuy. Masih pakai kartu ya. Gitu ya tadi ya. Lihat ya tadi yang di video barusan ini. Betul. Abang ini tadi menjelaskan ANPR ini tanpa nyentuh cuy. Macam tuh. Berarti harus pakai HP kan ini. Berarti di pengaplikasiannya ANPR ini harus pakai handphone ya cuy ya. Oke, pertanyaannya berarti tak jauh-jauh sama NFC ya. Betul tak? Orang siapa yang udah pernah coba ANPR ini, coba komen cuy. Coba kita cek lagi cuy. Oh, ada kamera sama LED-nya. Oh, dia datanya dari plat nomor. Bentar cuy, bentar ini. Ini masih belum masuk di Randy ini sih. Mama gigit nih. Au. Gimana caranya kamera ini yang seperti macam tadi itu langsung cepet baca nomor plat? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah nanti kalau platnya kotor gimana? Belum lagi nanti kalau hujan. Nah, kalau ada yang pernah tahu coba korang komen. Tapi yang Randy lihat ini tadi ketepatannya ini cepet cuy, langsung data dari jauh cuy, macam tuh, tanpa ada jeda dari video yang barusan ini loh cuy. Terus kalau misal platnya palsu, tahu ya palsu itu plat yang tidak aslinya, plat rusak, plat kotor. Randy tak tahu ini cuy, asli cuy. Setahu Randy tuh tadi sedikit riset,
ANPR itu apa. Saya tak pernah tahu secara lihat mata kepala langsung atau lihat dari konten yang benar-benar langsung keluar itu tak pernah tahu cuy. Berdasarkan pencarian informasi sistem ANPR di Jawa Timur, ada beberapa lokasi berikut: Surabaya, tilang elektronik ETLE 39 sampai 55 titik kamera. Polrestabes Surabaya menggunakan kamera ANPR untuk tilang elektronik sejak 2020. Titik ETLE di Surabaya 39 pada 2023 bertambah jadi 55 titik. Kamera ANPR mendeteksi pelanggan, lampu merah, marka jalan, dan plat nomor kendaraan. Sistem parkir smart parking. Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan smart parking solution non tunai. Target 1.510 lokasi parkir dengan 1.749 jukir resmi. Nah, masih ada jukirnya cuy, ya kan? Ini di Indonesia cuy ya. Makanya kita tak tahu secara langsung sistem ini gitu loh. Berlaku penuh Februari 2026. Uji coba parkir kawasan Balai Kota Surabaya mungkin. Di mall di perumahan. Nah, kalau di mall di perumahan, Randy pernah jadi driver Grab cuy. Sebelum ini Randy itu driver Grab, ya kan kemarin itu. Randy tak pernah tengok sistem ANPR ini berjalan di daerah yang Randy datangi. Belum pernah tengok cuy. Nah, makanya itu Randy lihat kemarin di konten-konten kemarin, ini kaget cuy Randy cuy. Lah kok ada macam ini, apalagi lokasi lain di Jawa Timur, kawasan industri Karawang. Nah ini Karawang ini Jawa Barat cuy, Randy belum pernah ke sana cuy, jadi kita skip ya. Intinya sistem ANPR di Jawa Timur terpusat di Surabaya, terutama untuk ETLE tilang cuy. Udah lah, gak usah dibahas kalau ini ya. Tilang elektronik dan parkir smart parking, belum ada sistem tol terbuka ANPR seperti di Malaysia. Nah, sumbernya nanti bisa dicek ya. Ini sumbernya semua Randy udah cari, udah riset, udah Randy rangkum. Terus lagi, ini Randy cari juga negara ASEAN pertama yang menggunakan sistem ANPR ini. Oke, berdasarkan informasi yang ada, Malaysia adalah negara yang pertama kali menggunakan sistem ANPR untuk tol tanpa palang di ASEAN. Nah, ini Malaysia cuy yang pertama cuy. Ini serius tak tahu cuy. Makanya kalau bilang Randy itu pura-pura tak tahu, bukan cuy, memang tak tahu cuy. Kalian bisa lihat dari postur wajah aja, postur wajah Deso cuy. Ini kalian, aduh. Kalau Randy ini beneran tahu macam-macam cuy, hal yang pinter-pinter kayak gini-gini cuy. Waduh, cakep cuy, handsome. Bercanda mulu. Malaysia ANPR untuk tol tanpa palang Oktober 2025. Nah, kalian bisa baca, Malaysia mulai melaksanakan sistem tol terbuka tanpa palang berbasis ANPR secara rintis di Lebuh Raya Utara Selatan plus jalur hutan Kampung ke Sungai 2 Pulau Pinang. Ini adalah sistem pembayaran tol tanpa palang pertama di ASEAN yang menggunakan teknologi ANPR. Ini bukan Randy yang ngeklaim ya, tapi itu dari data yang ada yang Randy rangkum di beberapa data terus Randy rangkum ya. Oke. Jadi Randy bukan yang ngomong ya, ini biar kalian tengok Randy itu benar-benar tak tahu cuy. Randy itu udah mengumpulkan informasi data yang Randy penasaran cuy. JPJ Malaysia juga mengaktifkan 375 unit kamera pintar ANPR untuk penguat kuasaan lalu lintas pada 2026. Negara ASEAN lain, Indonesia sudah punya kamera ANPR untuk ETLE, tilang elektronik, dan parkir smart parking, tapi belum ada tol tanpa palang berbasis ANPR. Nah, ini makanya Randy yang tanya cuy. Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam menggunakan teknologi kamera baca plat nomor untuk keamanan, tapi belum diimplementasikan ke ANPR untuk tol tanpa palang seperti Malaysia. Nah, ini yang tadi komen, ini sebenarnya tahu, pura-pura sok tahu, lawak dan lain-lain. Lihat, ini Randy beneran tak tahu sih. Jadi Malaysia adalah negara pertama di ASEAN yang menggunakan sistem ANPR untuk sistem tol tanpa palang, Open Highway Toll System sejak Oktober 2025. Nah, Malaysia cuy yang pertama cuy. Masa iya dibilang Randy sudah tahu? Ya masa Randy kayak intelijen gitu udah tahu sebelum Malaysia bikin? Kan ya tak mungkin. Tapi pantas ya muka-muka Randy ini muka-muka yang punya jabatan tinggi gitu ya. Nah ini bisa kalian cek di data yang ada, kalian bisa cek di sumber-sumber ini nanti kalian validasi sendiri betul atau salah Randy ini ya.
Nanti tolong ingatkan di komentar. Kalian kok ke komen aja betul tak yang Randy cakap ini. Kalau misal salah tolong betulkan cuy. Memang Randy ini cari bener-bener ini betulan nggak atau cuma apa gembor-gembor atau gimana. Nah ini yang Randy pengen tahu. Kalau ini beneran ya memang Randy maklum cuy. Karena memang selama ini yang Randy bahas ini Malaysia macam tuh yang tak pernah Randy tahu gitu loh. Randy paling seneng bahas-bahas kayak gini, pengetahuan teknologi seneng banget cuy. Oke, lanjut kita cek. Selalu jam dan berpeluh sebab roadblock? Mungkin lepas ni cerita dah berubah. Menteri Pengangkutan Anthony Loke kata kerajaan nak guna sistem ANPR. Pendekatan baru ialah kita mesti ke arah pengintegrasian data dan ke arah ANPR, iaitu nombor recognition melalui kenderaan, dan itu akan berjalan seiring. Memang JPJ pun ada projek untuk memastikan pengawasan kita melalui ANPR, tetapi kita boleh integrasikan dengan Rabu Raya, sebab Rabu Raya pun sudah memulakan proses ANPR mereka. Umpamanya PLAS akan mulakan tak lama lagi. Mereka dah datang brief kita, memang ada projek untuk mengesan nombor kenderaan semasa mereka masuk ke Rabu Raya. ANPR ni pula apa? ANPR ni guna kamera imbas nombor plate. Tak perlu hentikan kereta di jalan lagi. Dekat lebuh raya, pengendali macam PLAS pun dah guna teknologi ini. Antaranya melalui sistem Just Go. Tak perlu kad, tak perlu RFID. Masuk lorong je. Bayaran terus jalan. Bila sistem ini disambung dengan JPJ dan MySikap, terus boleh semak road tag, insurans dan status kenderaan. Kurang roadblock, kurang jam, rakyat lebih tenang. Teknologi digunakan untuk mudahkan rakyat dan lancarkan perjalanan. Bentar, berarti ini nanti sistemnya disinkronkan di semua identitas kita ya nanti. Nanti ya. Oh, berarti macam kayak IC kemarin ya. Oh, makanya cuy. Sekarang paham cuy Randy cuy. Kenapa teknologi macam ini digunakan di sana secepat ini ya. Dan improvisasinya benar-benar cepet loh ini. Dan ini yang buat Randy menarik cuy. Karena banyak di beberapa tempat yang Randy tahu itu masih manual cuy. Masih pakai kartu. Tapi ini beda cuy. Ini cuma lewat tanpa nyentuh. Itu loh. Kita lanjut ke video selanjutnya. Inilah ANPR otomatis. Apa itu ANPR? ANPR ialah sistem kamera pintar yang baca nomor plat secara otomatis. Yang menggunakan AI padakan nomor plat dengan akun. Oh, akhirnya tidak perlu berhenti. Di mana ANPR sudah digunakan sekarang? Seberapa ANPR dan digunakan secara luas di parkir sekitar Lembah Kelang. Sekarang teknologi yang sama dibawa ke Lebuh Raya. Kenapa penting untuk pengguna? Lebih cepat, tak perlu berhenti atau pilih lorong. Betul. Kurang sesak semua lorong. Lebih selamat dan tidak ada resiko ulang atau sentuhan. Lebih modern dan disambung dengan aplikasi. Negara mana yang sudah menggunakan sistem Jepang, Korea, Cina, Singapura dalam menggunakan ANPR. Sekarang giliran Malaysia untuk naik taraf sistem jalan raya ke tahap global. Nah, pertama ke arah sebentar ya. Alexander Nanta, sistem tol tanpa henti ANPR akan dilaksanakan di Lebuh Raya plus bermula Oktober 2025 cuy, ini datanya cuy. Nah, pantas lebih merasa pengguna. Revolusi digital sedang berlangsung. Nantikan sistem ANPR di plaza tol berdekatan Anda. Cuy ya, ini yang kalian lihat. Randy ini yang paling shock ini dan respect teknologi ini bisa digunakan di kehidupan sehari-hari dengan karakter semua orang berbeda. Macam tuh cuy. Kadang benda-benda macam ini itu kita tak tahu cuy, tak perasaan tahu-tahu ada barangnya gitu loh. Maksudnya kita lewat nih langsung kepotong kayak gitu loh.
Kita ini tak tahu cuy. Kita makanya pengen tahu dari kawan-kawan Malaysia. Kawan-kawan siapa yang udah coba sistem ANPR ini? Coba komen. Kemarin kan banyak kawan yang bilang kalau di Malaysia itu jarang ada motor, di sana itu kereta. Nah, pasti kawan-kawan kan udah banyak yang coba ANPR nih, coba cerita di kolom komentar. Betul tak ini udah terintegrasi di Malaysia? Randy percaya kalau kawan-kawan Malaysia ini tak hoax, makanya Randy butuh kolom komentar ini, kalian komen biar kawan-kawan yang sekitar sini itu baca sendiri bahwa teknologi ini udah lo ada di sana. Macam itu cuy. Enggak. Sekarang kelebihannya apa cuy? Terus kekurangannya apa? Oke, ditunggu di kolom komentar. Oke, buat kawan-kawan semua, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Like, komen, subscribe. Jangan lupa bantu share cuy ya. Randy percaya ke orang bisa bantu Randy untuk menyebarkan berita ini ke kawan-kawan yang tak tahu. Dari kami bisa belajar dengan sistem-sistem yang udah terintegrasi di Malaysia cuy. Macam itu. Semoga konten ini bermanfaat, minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. See you.